Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ustadz, apa hukumnya mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal? Fa inna astaqal hadisi kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah, Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk contoh itu adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi masalah menghadiahkan Fatihah kepada orang yang meninggal ini kan diperselisihkan oleh para ulama, oleh para imam. Apakah nyampai kepada orang yang kita kirimkan itu ataukah tidak? Yang berpendapat tidak nyampai itu adalah berhujjah dengan ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak mendapatkan kecuali dengan hasil usaha dia sendiri. Nah, ya. Sedangkan kemudian pendapat pertengahan itu mengatakan, ya, kalau yang berpendapat sampai itu mengkiaskan dengan sedekah dan yang lainnya, dengan puasa dan sedekah. Nah, kemudian pendapat pertengahan itu mengatakan yang sampai itu adalah kalau dari anaknya, karena anak itu hasil usaha orang tua. Ya. Kenapa ini masih dalam menjadi perselisihan? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan persis seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah baca Quran ya baca Quran. Tidak ada riwayat beliau menghadiahkan Al-Fatihah kepada istri-istri beliau, kepada paman-paman beliau, nggak ada riwayat itu. Kalau ada riwayat seperti itu udah nggak berarti perselisihkan. Tapi karena nggak ada, makanya tadi Rasulullah katakan wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Makanya harus jadi orang cerdas. Ya, jangan mengharapkan sesuatu yang masih diperselisihkan. Kalau kamu masih hidup, jangan mengharap nanti kamu mati dapat kiriman pahala dari orang lain. Kamu persiapkan, ya. Persiapan beramal maksimal pertama. Yang kedua beramal untuk yang bisa ngalir pahalanya jelas-jelas. Sedekah jariah. Kamu ngajarkan orang baca Fatihah, itu ngalir terus. Makanya saya biasanya bisa baca Fatihah ke sini, datang ke membantu TPA sini, udah saya bisanya Fatihah, ngajarin Fatihah. Ya. Jadi itu yang cerdas. Rasulullah katakan al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mampu menundukkan diri hawa nafsunya dan dia beramal untuk setelah kematian. Artinya dia pikirkan amalan-amalan apa yang bisa mengalir setelah dia meninggal itu. Jangan kemudian ketika harta dia pegang, dia kemudian masukkan tabungan aman, setelah itu dia meninggal, ini hilang. Tapi dia pikirkan bagaimana harta saya ini ya saya titipkan di masjid Al-Ikhlas atau yang lainnya. Ya. Itu kesempatan. Ya. Jangan kemudian ini jadikan perdebatan gini. Ya. Kerjakan yang tidak diperdebatkan. Itu jelas itu. Sadar sebelum mati. Ya. Siapkan ini jariah dari sisi Rasulullah kan mengatakan idza matal insan in qata amalu illa min salas. Ketika manusia meninggal terputus amalnya kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dia manfaatkan. Bisanya Fatihah, TPA ngajar Fatihah. Ya. Kan lumayan itu, ngalir terus itu. Ya, itu lebih banyak totalan pahalanya daripada dosen, karena dosen ngajarnya seperti saya itu kan ngajarnya yang sudah tua-tua, ya. Itu kan pertama kurang pokok, yang kedua kan mau mati orangnya, jariahnya pendek. Tapi kalau TPA itu panjang itu jariahnya itu, ya, masih anak-anak. Ya. Wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Anak-anak, didiklah anak-anak yang soleh, sehingga ketika dia menghadiahkan Al-Fatihah itu nyambung karena hasil usaha kamu. Ya, kalau mampu biayai, jangan nunggu gratisan, cari gratisan sekolah. Ya, nanti yang dapat pahala yayasannya itu.
Ya itu.